Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para. Pada kesempatan ini mohon izin saya mewakili teman-teman sebagai moderator, dan Pak Ustadz Muhammad Amin sebagai pemateri akan memaparkan materi perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama buka perkuliahan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sesi selanjutnya kita serahkan kepada pemateri atau pemakalah untuk memaparkan materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Amin, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Syekhuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man huwa latiful khabir. Allahumma ya Fatah yang alim iftah qulubana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan teman-teman semua, Bapak Ibu, saya akan men-share screen dari materi yang akan saya bawakan pada kesempatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk membawa materi yaitu tentang EPR Humas pada Lembaga Pendidikan Islam. Insya Allah pada mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Dr. Muadzin MPD yang saya hormati, senior dan guru kita semua, dan tidak lupa kepada teman-teman semua, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang EPR pada Lembaga Pendidikan Islam atau pada lembaga pendidikan. Tentunya pada kesempatan kali ini di materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu mohon kepada sahabat, kepada Bapak Ibu semua agar nanti diberi masukan ataupun bantuan dalam menyelesaikan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung saya bahas pertama, yaitu judul tentang EPR atau Badan Humas pada Lembaga Pendidikan Islam. Ya. Sudah kelihatan ya saya screen-nya ya. Oke. IPR ya, yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas atau disebut dengan cyber PR. Ini kita akan bahas pelan-pelan ya. Jadi sebelum kita bahas jauh-jauh, saya akan memaparkan tentang tujuan dari public relation ini adalah sebagai berikut, yaitu public relation, yaitu menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal ataupun masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Pengembangan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation.
Yang selanjutnya, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek atau mendukung bauran pemasaran. Kenapa saya bahas di tujuan dulu, nanti kita akan larinya ke sini, yaitu tentang pembahasan IPR pada lembaga pendidikan Islam. E sendiri adalah electronic, sama halnya dengan sebelum kata email atau commerce ya, yang mengacu pada media elektronik internet. B di sini yaitu tentang publik, tidak pada publik, tetapi pada konsumen, juga tidak mengacu pada satu jenis pasar konsumen. Namun berbagai pasar atau publik audiens. R-nya adalah relation, merupakan hubungan yang harus dipupuk, antara, dipupuk antara pasar dan bisnis. Pengertian IPR sebagai kegiatan kehumasan dilakukan di dunia internet. Seluruh kegiatan kehumasan dapat dilakukan di dalam internet, dari mulai melakukan kegiatan publik sampai melakukan customer relation management. IPR adalah penerapan dari perangkat ICT, Information and Communication Technology, untuk keperluan PR atau PR. Dunia yang ditenggarai oleh internet, di mana setiap aktivitas secara langsung atau tidak langsung ditenggarai oleh internet. Karena itu, setiap bentuk aktivitas PR semakin membutuhkan satu atau lebih unsur tentang ICT. Sejarah IPR, kemunculan IPR tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kehumasan itu sendiri. Mulai dari munculnya humas pertama kali yang disebutkan oleh Bapak Komunikasi, yaitu Leadbeater, yang mampu menanggulangi krisis industri batubara di Amerika, hingga konsep PR itu berkembang, ya, berkembang di Amerika, meluas hingga sampai pada Indonesia. Nah, bertambahnya seiring berjalannya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek juga semakin canggih. Tak jarang dari kemajuan iptek yang ada seringkali menawarkan solusi dengan memberi kemudahan akan setiap kesulitan yang dihadapi dalam melakukan aktivitas, ya, pekerjaan, termasuk PR. Jadi saya singkatnya tadi, secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia internet. Seluruh kegiatan kehumasan dapat dilakukan di dalam internet, dari mulai melakukan kegiatan publikasi sampai melakukan customer relation management. Itu seperti IPR adalah penerapan dari perangkat ICT tadi. Itu pengertiannya. Kita lanjut perkembangan di Indonesia. Perkembangan di Indonesia, ya, humas di Indonesia dimulai dengan dibentuknya divisi hubungan pemerintah dan masyarakat. Pertama kali yaitu pada tahun 1950 yang disebut dengan Hukma, itu di Pertamina pada tahun itu. Ya, pada saat itu divisi kehumasan ini berfungsi untuk menghubungkan antara klien, relasi masyarakat, perusahaan swasta, perusahaan negara, maupun perusahaan asing. Jadi di sini sebagai komunikasi, ya, sebagai komunikasi antar negara, antar tadi relasi klien, masyarakat, perusahaan swasta, hanya. Jadi IPR ini adalah satu-satunya cara, ya, untuk membangun citra atau reputasi di dunia yang tidak kasat, yaitu dunia maya. Mengingat internet telah menghadirkan dunia maya di samping dunia nyata, ya, demikian seperti yang dikatakan oleh David Phillips, penulis dari buku terkenal
yang berjudul Online Public Relation sewaktu mendefinisikan EPR dalam beberapa pengertian. Ya, marketingnya, ini masalah marketingnya. Strategi marketing PR online menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Hal ini berhubungan dengan banyaknya perusahaan, organisasi, dan instansi yang sudah menggunakan pentingnya mengetahui strategi marketing dari PR online. Adalah bagaimana cara website perusahaan, organisasi, dan instansi kita tetap berada di posisi teratas. Ya. Jadi bisa selalu muncul gimana menggunakan ini. Makanya kadang-kadang kita membuka aplikasi di entah itu di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Nanti ada yang proses seperti ini. Secara kita tidak menginginkannya muncul dengan sendirinya. Ini termasuk strategi-strategi dari marketing PR online itu tadi. Ya, ini simpulan ya dari IPR. Ini biar tidak kita baca-baca nanti juga akan insyaallah saya arahkan juga tentang karena kita pembahasannya di LPI, manajemen humas di LPI, nanti sedikit saya akan bawa ke pembahasan di lingkungan pendidikan Islam itu sendiri. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dari komunikator, ya, mengirim kepada komunikan atau penerima melalui media tertentu dengan mengharapkan umpan balik untuk menghasilkan efek. Yang kedua, kehumasan atau humas adalah suatu kontak atau hubungan yang diadakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan publik, baik publik internal maupun eksternal. Jadi kehumasan merupakan suatu proses komunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah, yaitu tentang timbal balik. Ya, tentang timbal balik. Pengertian tadi sudah, tujuan juga sudah saya singgung di awal tadi. Ya, ini tentang kesimpulan dari tentang IPA. Yang ketiga, untuk manajemen internal humas, pemerintah harus terus dilakukan pelatihan-pelatihan kehumasan di semua level organisasi. Di pelatihan ini berguna bagi peningkatan keahlian kehumasan anggota organisasi sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi yang dapat berdampak pada pembentukan cita organisasi. Jadi kegiatan-kegiatan juga itu ada di situ tentang organisasi seperti apa dengan adanya IPR ini itu masuk. Yang keempat, kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah ialah mengadakan konferensi pers, membuat press release dan menyebarkan kepada media pemeran-pemeran mengorganisir pertemuan dengan masyarakat. Penerangan melalui berbagai media telekomunikasi bagi masyarakat. Ini sangat baik dan mesti dilakukan secara berkesinambungan. Lebih lanjut, menurut pendapat saya perlu ditambahkan kepada fungsi manajemen yang terkait, yakni evaluatif, yaitu merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai suatu program termasuk ya pengelolaan maupun hasil atau dampak pelaksanaannya, termasuk di evaluasi pembelajaran juga. Nah, nanti masuk di sana. Melalui evaluasi, PR akan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kegagalan. Yang dapat kita pahami semua bahwasanya eksistensi humas di poin kelima ini dalam satu lembaga yaitu instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional. Kelengkapan ini dianggap sangat penting karena falsafah negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti yang dikehendaki dalam bentuk negara yang menganut sistem tentang demokrasi. Jadi di sini terbuka, ya, ada keterbukaan, ada akuntabilitasnya. Sebagai negara demokrasi humas berfungsi melayani rakyat. Karena rakyat
turut mengawasi setiap kegiatan pemerintah apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Rakyat secara cepat akan mengkritiknya, itu pasti. Makanya apalagi sekarang itu kan gentar sekali di media-media yang kita kenal dengan apa namanya netizen, ya netizen. Baru sedikit aja yang masuk berita, langsung cepetan gitu. Ingin mencari trending, itu juga termasuk PR online, mereka memanfaatkan itu netizen itu masuk di sana. Baik, selanjutnya materi pembahasan atau tambahan dari sertifikasi teknologi dan proses belajar. Dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar sebelum dan setelah teknologi, cara mempersiapkan ruang kelas virtual, penggunaan ruang kelas virtual di dunia, peran teknologi interaksi dalam pembelajaran teknologi dan interaktif. Ini tadi karena saya masuk di sana, saya tambahin sedikit masalah ini. Ini konteksnya contoh untuk contoh-contohnya. Dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi kini merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar berkat alat perkembangan modern pendidikan tanpa henti kini dapat dilakukan keterampilan siswa meningkat dan dapat berkembang pesat. Seperti pondok pesantrennya Ibnu Sabin. Siapa yang dulunya tahu? Belum tahu. Kita hanya tahu orangnya saja, ustadznya saja, cerita-cerita. Tapi ketika kita tahu Facebooknya, kegiatannya, bahkan di status ustadznya, ya dari seperti itu kita akhirnya tahu. Inilah dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar atau di instansi atau di organisasi. Itu akhirnya meluas, pengetahuan berkembang pesat. Proses belajar mengajar sebelum ada teknologi. Pembelajaran dahulu hanya melalui kelas berbasis individu. Pendekatan terpusat pada guru. Nah, ini banyak yang akhirnya siswa menjadi bosen. Berpusat kepada guru banyak bosen. Apa namanya peserta didik ini yang bosen ya. Mode instruksi tunggal, nah itu tadi. Karena dari gurunya, nah itu tadi. Yang selanjutnya proses belajar mengajar dengan teknologi pembelajaran kolaboratif ini dapat dilakukan ya pendekatan terpusat pada siswa, mode instruksi beragam, banyak beragamnya. Terus kita lanjut cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Ya, pilih sistem manajemen pembelajaran. Ini tadi. Ada tinjauan bahan pembelajaran online, gunakan aplikasi dan komunikasi, pilih platform streaming live aman seperti kayak gini, ini pembelajaran jarak jauh, pakai Zoom, nyaman, ya, pilih aplikasi yang mendorong untuk kolaborasi. Nah, tadi. Ini ada penelitian waktu itu ya, per Januari 2020 penggunaan ruang kelas virtual di dunia karena pandemi COVID ya, pentingnya kayak gitu. Ya, itulah IPR. Jadi IPR di lembaga pendidikan Islam termasuk pokoknya di pendidikan, di pembelajaran. Peran teknologi interaktif dalam pembelajaran. Teknologi interaktif mengubah proses pembelajaran. Teknologi interaktif memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan teman sekelas maupun guru. Biasanya kadang-kadang kayak kita anak-anak lupa untuk kadang rumahnya jauh dari kecamatan A sampai kecamatan B jauh. Ketika ada PR, ya, ketika ada pekerjaan rumah, tugas dari guru itu dia lupa. Nah, adanya dengan IPR dia bisa bertanya-tanya, akhirnya tugasnya tidak terbengkalai. Manfaat teknologi interaktif kebudayaan mengajar, manfaat bagi guru ini menyambung pelajaran dengan media campuran, bisa seperti pakai alat-alat itu tadi ya, yang memacu pembelajaran menjadi menyenangkan bagi anak. Umpan balik lebih cepat, secara menyenangkan fleksibel. Oke, manfaat bagi teknologi interaktif mengubah pembelajaran, peningkatan keterlibatan, pembelajaran mandiri, belajar seru dan menarik. Ya, akankah pembelajaran jarak jauh menjadi kelaziman baru? Sudah jelas kayak sekarang ini kita lakukan. Ya, pembelajaran jarak jauh ini juga dari IPR ya. Dari teknologi dan pendidikan ini saling berkaitan. Oke, tren belajar di masa depan karena ini tadi hanya selingan untuk misi tentang contoh dari IPR itu tadi. Jadi teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru ya.
yang hebat pun seperti apa teknologi tidak bisa menggantikan. Teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Ya, ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Syaifuddin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Amin telah menyampaikan materi perkuliahan kita pada malam hari ini berkaitan dengan EPR atau Electronic Public Relation di Lembaga Pendidikan Islam ya. Jadi beliau sudah menyampaikan materi berkaitan tentang itu, ada juga beliau sampaikan tentang dampak-dampaknya ataupun bagaimana perkembangan zaman yang diikuti oleh kehumasan sehingga muncul EPR itu. Jadi kehumasan ini sangat apa ya, berkembang, jadi mengikuti perkembangan zaman sehingga memunculkan EPR tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menelaah dari penyampaian beliau tadi. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab serta diskusi, atau apabila ada tanggapan atau sanggahan atau tambahan materi yang perlu disampaikan ke forum diskusi kita pada malam hari ini, kami persilahkan untuk sesi yang pertama. Jika itu dalam bentuk pertanyaan, kita buka 2 penanya dulu. Jika ada yang menambahkan atau menanggapi, kami persilahkan. Jadi yang dibatasi hanya penanya dulu 2 orang. Kami persilahkan, Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik ini ya, terkini, apa ya namanya, up to date, pembahasan yang sangat ya seru sih sebenarnya yang perlu kita bahas sama-sama. Apalagi pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya kaitan dengan, ya silakan, sepertinya sudah ada mulai respon. Silakan. Boleh ya? Boleh. Silakan masuk Pak, monggo. Sambil tiduran ya, santai. Nah. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sebetulnya saya agak bingung ya dengan materinya ya. Karena kan tema kita humas ya kan, PR, Public Relation. Tapi akhirnya banyak menjurus ke guru dan murid seperti itu, virtual, ruang virtual. Tapi itu oke, nggak apa-apa. Tadi pertanyaan saya, Ustadz Amin ada menyinggung tentang apa ya tadi ya, sistem atau gini, bagaimana PR itu, PR ya, kita kan ada E-nya ya, Electronic Public Relation. Salah satu tugasnya atau kiatnya itu supaya dalam website pencarian itu institusi kita itu ada di atas, atau bahasanya kalau bahasa orang marketing itu CEO, Search Engine Optimization. Nah gitu kan. Nah itu menurut pemakalah Ustadz Amin, apakah lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan Islam di Indonesia sudah mengupayakan hal tersebut? Jadi apa namanya tadi, agar institusi yang diwakili oleh PR, oleh humas tadi, selalu berada di tingkatan atas dalam mesin pencarian seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya? Bagaimana cara seorang humas agar supaya lembaga yang dia kerja di situ, humas lembaga tersebut, supaya lembaganya itu selalu ada di atas seperti itu. Pertama, apakah sudah ada? Yang kedua, biasanya bagaimana sih caranya seorang humas menampilkan supaya terus ada di mesin pencarian website tentang lembaga yang dia kerja di sini. Itu kurang lebih ya, semoga bisa dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mohon maaf Pak Bisma, saya sepertinya belum begitu jelas menangkap pertanyaan ya. Jadi yang pertama tadi yang saya tangkap, kebingungan Pak Bisma tentang pemaparan materi berkaitan EPR kepada
pembelajaran virtual seperti itu kan. Nanti kita minta tanggapan beliau. Terus yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, 2 pertanyaan itu yang saya tangkap, Pak Bisma meminta pemateri untuk menjelaskan bagaimana caranya website yang sekolah gunakan, bagaimana caranya ketika kita masukkan keyword sekolah itu menjadi yang paling atas ya ketika dilakukan pencarian. Terus pertanyaan satunya apa, Pak Bisma? Oke, lanjut. Mungkin bisa diulang. Apakah sudah saya masuk? Masuk. Jadi gini, tadi kan Bang Amin, Ustadz Amin mengatakan di salah satu slide-nya bahwa salah satu fungsi dari EPR, Electronic Public Relation, adalah mengupayakan agar lembaganya tersebut selalu berada di tingkat atas mesin pencarian website. Baik. Search Google. Kita search di Google nih, Universitas Islam terbaik di Indonesia. Nomor 1 UIN Samarinda. Itu salah satu tugas dari EPR. Karena I kan ada I-nya. Electronic Public Relation. Nah itu kan. Baik. Nah yang pertama itu. Itu fakta yang disajikan oleh Ustadz Amin. Nah pertanyaan pertama, apakah kampus-kampus kita atau lembaga-lembaga kita, lembaga pendidikan Islam, madrasah, sekolah tinggi Islam, IAIN atau UIN atau sekolah basicnya Islam seperti itu, sekolah apa bahasanya? Sekolah IT gitu ya. Apakah sudah banyak yang melakukan kerja tersebut? Humas-humasnya apakah sudah melakukan kerja tersebut, proker tersebut? Kira-kira aja gitu. Kira-kira menurut pemakalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya secara teknis? Siapa tahu Bang Amin, Ustadz Amin tahu, ya kan? Gimana caranya supaya kerja tadi itu tercapai, proker PR tadi untuk menaikkan lembaga tersebut di mesin pencarian, misalnya Google, misalnya yang paling besar Google kan, itu ada di atas. Atau Facebook misalnya. Enggak, Facebook bukan mesin pencarian lagi, beda konteks. Ya itulah, gimana caranya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin siapa tahu Ustadz Amin ada pengalaman atau dan sebagainya, atau yang sudah dikulik-kulik dari materi ini kan, beberapa hari sebelumnya sudah membaca di artikel atau apa, gimana sih caranya seperti itu. Karena kan tugas IPR kan membrandingkan lembaganya di sistem elektronik internet, gitu kan. Berarti kan di Google di mana harus bagus anunya. Pencitraannya lah bahasanya seperti itu. Itu Bang. Baik, kami tangkap pertanyaan dari Pak Bisma ya. Jadi 2 pertanyaan tadi sangat jelas sekali. Mungkin Pak Amin sudah bisa menangkap juga. Tapi nanti akan saya ulang ketika nanti sesi tanggapan dari pemakalah. Ada 2 pertanyaan sudah dari Pak Bisma. Pemakalah apakah dilanjut ke 1 penanya lagi atau 2 pertanyaan ini langsung disambut, langsung direspon? Pak Amin lanjut ke pertanyaan kedua atau penanya yang kedua, atau ini dulu ditanggapi? Silakan dari moderatornya aja, dari hostnya aja. Nah, tapi yang penting nanti saya dibantu untuk dari pertanyaan itu tadi. Ya. Siap. Nah, jadi pertanyaannya apa? Itu tadi dibantu. Baik. Siap, kita buka 1 penanya lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amin. Kami persilakan 1 penanya lagi ya untuk sesi ini. Pak Said. Ya, silakan. Respon silakan. Iya, ini langsung saja. Sebenarnya saya belum menemukan titik poin perbedaan pembahasan pada malam ini sama malam sebelumnya. Kalau saya simak ya, menurut pemahaman saya, kok kayaknya sama aja gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa titik perbedaan pembahasan pada malam ini yang membedakan dengan pembahasan yang lalu. Kan yang lalu juga membahas media publikasi humas ya, di situ juga ada tentang elektronik, ya kan, publikasi elektronik juga ya, dari internet juga, dari web juga gitu kan, aplikasi juga yang dibahas. Nah sekarang IPR. Nah,
kurang lebih gitu kan. Jadi intinya bahasan kali ini menekankan tentang apa? Itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Emil atas pertanyaannya singkat, padat, dan sangat selebeo ya sepertinya untuk Ustadz Amin. Dua penanyaan yang super sekali Ustadz Amin. Yang pertama dari Pak Bisma. Beliau pertama sedikit mempertanyakan, sebenarnya minta penjelasan lebih jauh aja. Tadi Pak Amin menjelaskan, tetapi ada serba-serbinya itu malah mengarah kepada media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Artinya apakah ada hubungannya IPR dengan sistem pembelajaran di penjelasan Ustadz Amin tadi yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan atau pembelajaran virtual dengan IPR. Boleh saya Terus yang potong? kedua, bagaimana? Boleh saya potong, Bang moderator? Ya, Bukan silakan. itu. Pertanyaannya bukan itu. Ya, baik. Ini maksud saya, pertanyaan Ustadz Bisma belum masuk lagi. Jadi tadi kan ada sedikit respon dari Pak Bisma mengenai pembahasan Ustadz Amin, materinya IPR. Tapi tadi pembahasannya juga membahas tentang media pembelajaran, teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Tapi nanti kita dengarkan dari pemakal. Mungkin itu ya bisa ini ya. Apakah pas apa yang dimaksud Pak Bisma? Enggak sih. Pertanyaannya belum, yang dua pertanyaan Pak Bisma belum saya sampaikan. Oh iya. Lanjut Bang. Oke. Nanti bisa diklarifikasi langsung ke pemakalah ya. Jadi saya cuma menyampaikan aja ini. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Bisma yang ingin ditanyakan oleh Pak Bisma berkenaan dengan IPR. Tadi tujuannya yang disampaikan oleh Ustadz Amin adalah untuk mengangkat sebuah lembaga pendidikan Islam. Apakah IPR yang sudah dimaksud oleh Ustadz Amin itu sudah diaplikasikan oleh sekolah-sekolah Islam, sehingga ketika kita mencari sekolah Islam, sekolah-sekolah ini menjadi nomor satu ketika di mesin Google itu kita cari, misalnya tadi sekolah atau lembaga perguruan tinggi Islam, jadi lembaga kita yang naik di nomor satu. Apakah sudah sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam memaksimalkan IPR seperti itu? Terus yang kedua, Pak Bisma tadi menanyakan tentang bagaimana kiat atau cara yang dilakukan oleh IPR agar bisa lembaga mereka menjadi nomor satu di mesin pencarian di internet tersebut. Kalau misalnya ada yang kurang pas, mungkin Pak Bisma bisa langsung klarifikasi langsung ke pemateri. Silahkan. Pas aja Pak Bisma. Aman Bang. Lanjut. Oke, silakan Pak Amin langsung tanggapin. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Emilia dan Pak Bisma. Jadi kenapa tadi saya ada serba-serbinya? Sebelum itu sudah saya sampaikan. Saya sudah sampaikan. Ya, ini direkam nanti bisa dilihat lagi biar trending juga. Semakin kita sering melihat ini nanti trending muncul di halaman kita. Oke, saya jawab Pak Bisma sebisa saya, dan saya juga masih belajar, masih banyak kekurangannya. Teman-teman semua, mungkin nanti dari jawaban saya ini masih kurang tepat, bisa disanggah atau ditambahi. Ya, baik. IPR tadi ya. IPR. Jadi di situ ada juga namanya marketing IPR, Pak Bisma. Jadi ada marketingnya di situ, bagian marketingnya. Nah, strategi marketing tadi itu dijelaskan tadi di PR online. Sudah saya jelaskan juga, bisa nanti dilihat lagi di rekamannya. Jadi itu tadi penjelasan saya, mengapa kok nanti bisa sampai trending di pencarian itu di situ. Nah, mengenai tentang caranya itu dari pengalaman saya pribadi, pernah dengan teman-teman yang saya lakukan, itu
ada memang cara-caranya. Jadi teman-teman ini menamakan cyber, ya cyber. Nah, jadi punya website-nya juga ada cyber. Jadi gimana caranya kalau kita pengen trending kayak gitu? Misalkan ya ada kita punya akses Google untuk menemukan situs Anda. Jadi aksesnya itu apa? Saat membuat website, pastikan apakah domain atau Anda sudah terindeks oleh Google. Jadi tidak akun abal-abal. Itu. Jadi ada urut-urutannya. Terus untuk melihatnya, lakukan pencarian di Google dengan format ada sitename-domain.com, ada di situ juga. Jika halaman Anda belum terindeks, ada kemungkinan ketidaksengajaan pengaturan memblokir Google untuk mengakses website Anda. Itu kalau di website tadi, sebenarnya ini tidak sampai di sana, Pak Bisma. Saya mohon maaf. Jadi saya hanya membahas tentang IPR aja yang dijelaskan tadi, karena pengen trending itu di bagian marketing, ya, IPR online, bagiannya sana. Nanti salah. Nah, terus ini juga berkelanjutan antara pertanyaannya Pak Bisma dengan Bu Emil. Sebenarnya ya sangat ada hubungannya, karena dalam setiap yang RPS yang dibagikan itu tadi, yang dibagikan oleh teman-teman itu saling berkesinambungan pembahasannya. Yang kemarin minggu kemarin dibahas itu tentang media publikasi humas di lembaga pendidikan Islam. Medianya. Nah, medianya itu di sana itu ada apa? Nah, ini termasuk ini tadi IPR itu tadi Bu Emil ya. Nah, mengenai tentang penjelasan, aku masih bingung kayak gini ya mungkin saya yang kurang pintar atau pawai dalam menjelaskan tentang materi, mungkin seperti itu. Tapi kalau tidak salah sudah saya sampaikan tadi mengenai kalau materi ini memang ya berkesinambungan. Kalau minggu lalu Pak Bisma menerangkan tentang media publikasi, medianya yang sudah dijelaskan, dan di situ juga berkeringat juga kita, dan alhamdulillah mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu. Itu Bu Emil. Terus Pak Bisma, ada namanya itu untuk selanjutnya itu juga tentang untuk kita trending atau training di atas, itu unggah STEM untuk Google, STEM-nya, atau tulis konten yang berkualitas. Akhirnya orang itu pengen ngelihat terus. Contoh sekarang ini kayak kemarin itu kan ada kebakaran di kampus UINSI, hanya tahu di status apa. Akhirnya orang pada mencari, termasuk media-media ya langsung menaikkan ratingnya. Gimana caranya? Yaitu tadi ya, dia tulis konten yang berkualitas yang dibutuhkan oleh orang, atau melakukan riset keyword itu tadi. Itu bisa juga Pak Bisma. Terus juga bisa dengan analisis website melalui Google Sheet ya, atau ESG. Nah itu kalau bahasa Inggris mohon maaf ya, ini karena masih belajar juga bahasa Inggrisnya, karena saya orang Indonesia asli dan dari Inggris ya Pak Saifuddin. Jangan disenyum-senyum Pak Saifuddin. Terus ada lagi Pak Bisma, ini yang waktu itu ada pelatihan juga yang saya dapat tentang targetkan long tail keyword. Ini untuk menaikkannya di situ. Ratingnya biar, atau secara tidak langsung kadang-kadang muncul. Itu. Nah ya ini ya kalau kita bahas seperti ini nanti dibahas satu-satu, nanti ditanyakan lagi apa itu Pak Amin. Wah, panjang banget. Dan saya itu bukan ahlinya IT di situ. Beda dengan Pak Bisma. Gitu ya. Terus mengoptimasi konten, ya konten-kontennya dioptimasi. Maka itu, ayo jangan lupa subscribe ya, jangan lupa ditonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, tujuannya juga kayak gitu. Jangan lupa nyalakan lonceng, bling. Nah, biar ketika ada informasi baru dari saya nanti muncul. Nah, kayak gitu. Jangan lupa Mbak Marantika, statusnya di saya jangan di privat, misalkan kayak gitu. Misalkan Pak Kausar kayak gitu. Biar muncul kan, Kalau di privat, nah itu tadi yang saya bahas tadi. Itu kalau yang saya dapatkan seperti itu Pak Bisma mengenai itu ya.
Terus ada juga namanya itu website mobile friendly. Kalau tidak salah friendly itu kalau tidak salah itu. Ya, terus mainkan tentang internal link itu juga memainkan internal linknya juga. Itu kalau tentang meningkatkan website. Ya setahu saya seperti itu sih Pak Bisma. Ya, jadi tadi dari pertanyaan awal kenapa kok sampai menjerumus ada serba-serbinya, sebelumnya sudah saya sampaikan ini adalah contoh mengenai tentang IPR yang saya jelaskan sampai gimana anak mendapatkan tugas lupa dengan adanya IPR, anak yang lupa dengan tugasnya bisa terbantu secara tidak langsung terbantu dia menanyakan temannya. Itu bukan masalah pembelajaran tentang streamingnya, tapi di sini contoh tentang IPR itu tadi, public relation. Mungkin itu Pak Bisma dan Bu Emil yang bisa saya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Saya persilakan. Saya boleh masuk. Sebentar dulu Pak Kausar. Pak Kausar tunggu Iya. sebentar. Kita tunggu respon dulu dari dua penanya dulu ya. Tadi langsung dijawab oleh pemakalah dua pertanyaan atau dua penanya tadi langsung dijawab semua. Bagaimana tanggapan dari Pak Bisma dan Bu Emil? Pertama Pak Bisma dulu. Silakan tanggapannya Pak Bisma dari jawaban dari pemakalah tadi. Bagaimana Pak Bisma? Atau saya yang membacakan pertanyaannya salah ini, salah kaprah kayaknya. Silakan Pak Bisma disampaikan langsung ke pemakalah. Jos Margodos, keren deh. Ustadz Amin, Ustadz ini keren memang. Oke, tadi tentang CEO ya, tentang search engine optimization sudah beberapa disinggung oleh Ustadz Amin. Ya, memang seperti itu. Kalau kita bagaimana cara menaikkan website kita supaya kalau orang nyari itu langsung muncul di Google halaman pertama gitu. Itu ilmunya banyak sekali teknik-teknik. Dan akan sangat banyak kalau kita bahas satu persatu di malam ini. Lalu yang kedua tentang mungkin ini yang belum dibahas sama Ustadz Amin ya. Apakah lembaga kita sudah banyak melek SEO, melek Google, melek APR gitu ya. Nah, itu belum terjawab sih, tapi nanti saya berharap ada disinggung lah setelah ini. Lalu saya juga menambahkan lagi tentang pertanyaannya Mbak Emil ya. Apa sih bedanya media sama IPR gitu. Nah, ini sepengetahuan saya aja, apa bedanya dengan materi saya kemarin gitu kan. Jadi saya hanya menganalisis lewat bahasa, lewat arti kata ya. Jadi kalau kemarin tuh media, yang saya bawakan tuh media publikasi, media humasnya, jadi hanya penyampaian tempatnya saja, wadah untuk menyampaikan konten humasnya. Nah kalau IPR ini komunikasinya, media komunikasi. Jadi kalau yang kemarin tuh hanya satu arah, hanya menyampaikan. Nah kalau ini media komunikasi. Kan PR itu kan public relation kan, tapi lewat elektronik. Berarti mungkin bagaimana contohnya langsung di lapangan ya mungkin lewat ada admin chattingnya, ada CS ya, customer service yang selalu ready. Nah seperti itu. Misal ada yang nanya dia mau nanya tentang website UIN misalnya, kan ada CS-nya di situ. Nanya kapan sih ini pendaftarannya, ada kolom komentarnya, kolom chatnya kan, nah, nanti dibalas. Nah itu bedanya IPR. Kalau yang Mungkin media ini kemarin, juga Pak Bisma, mereview juga media yang dijelaskan Pak Bisma kemarin, itu ada media cetak, media elektronik, media sosial, itu Bu Emil. Mungkin saya mengingatkan kembali, mungkin lupa kan, jadi banyak minum kopi jadi lupa gitu Pak Bisma. ya, jadi kalau saya kemarin ke wadahnya, media apa aja yang bisa dipakai, nah kalau IPR ini mungkin komunikasinya, arah betul-betul. Ada CS-nya, bisa telepon-telepon lewat WhatsApp. Itu mungkin itu sih tambahan saya. Oke, thank you, good job, Ustadz Amin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bisma atas tanggapannya dari jawaban pemakalah tadi. Terus yang selanjutnya penanyanya satunya lagi, Ustazah atau Bunda Emil. Bagaimana Bunda Emil? Tanggapannya dari jawaban dan tambahan dari Pak Bisma tadi. Silakan Bu Emil.
Baik, ya alhamdulillah baru connect setelah dijelaskan Pak Bisma. Benar-benar. Jadi ini perbedaannya adalah di sini lebih ke komunikasi dua arahnya ya. Jadi public relation-nya ini lebih ke kayak tadi bentuknya seperti admin web, admin aplikasi misalnya admin IG, admin Facebook dan sebagainya gitu ya. Komunikasi. Iya itu. Makasih Pak penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Emil atas tanggapannya. Selanjutnya tadi ada Pak Kosma kita, Pak Kausar, silakan masuk ingin menyampaikan sesuatu bagi Pak Kausar, kami persilakan. Siapa tahu bagi-bagi informasi atau Lupa menambahkan. saya, Pak. Lupa Nah. saya. Tadi saya tuh mau nyampaikan yang masalah pencarian bisa di atas tadi tuh sebenarnya. Oh. Bagaimana caranya kayak gitu. Tadi mau saya sampaikan itu tadi. Oke. Jadi mau menyampaikan atau bagaimana Pak Kausar? Lupa ya? Dan saya mau nyampaikan aja tadi. Seingat saya aja ya tadi sebenarnya saya ingatnya banyak. Jadi lupa ini. Nah ya sudah. Triknya kemarin saya sempat ngelola web, kemudian saya kelola medsos juga. Alhamdulillah sempat pencariannya itu teratas kemarin sempat selama 1 bulan lebih pas PBDB ya atau PMB itu sempat saya buat itu pencarian Al-Azhar Samarinda itu yang paling atas. Al-Azhar Samarinda kan banyak ya, tapi ya dia memang punya ciri khas kayak gitu. Nah, punya sekolah kami ya itu kami show up. Nah, caranya salah satunya ya perbanyak iklan secara online seperti itu. Habis itu juga upload. Habis apa lagi ya? Ada cara yang kayak disebutin Pak Amin tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Terima kasih Pak Kausar atas informasinya yang sangat berharga sekali ya. Kalau misalnya IPR bisa dimaksimalkan agar sekolah-sekolah, apalagi lembaga Islam bisa jadi trending mengalahkan sekolah-sekolah lainnya ya. Oke, terima kasih Pak Kausar. Nanti kita bisa coba tuh biar lebih seru, lebih ini ya terkenal sekolah kita. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan selanjutnya ya. Kita terima 2 penanya lagi, kami persilakan. Ini Bang Eko nih sudah ada respon tepuk tangan ini. Bagaimana? Iya, Ibu Rina. Silahkan Ibu Rina. Saya simpel aja, Kami tadi persilakan. meneruskan. Tadi saya belum mendapat jawaban ini Pak, terkait dengan kita kan membahas tentang lembaga pendidikan Islam. Sejauh mana sih lembaga pendidikan Islam ini dalam penggunaan IPR-nya? Apakah sudah maksimal atau belum gitu? Terus pengaplikasiannya mungkin bisa dicontohkan di lembaga mana, sekolah mana, atau institusi apa yang Islami seperti itu. Contoh realnya gitu, nah Pak. Itu aja. Oke. Bu Rina tadi sepertinya memperjelas pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Bisma tadi ya. Pak Amin, bagaimana Pak Amin? Penggunaan IPR di lembaga pendidikan Islam ini Pak Amin, tolong dikasih penjelasan. Iya, bukan di pembelajarannya ya. Tadi kan kalau Pak Amin lebih pembelajarannya. Saya ingin lihat yang institusi itu menggunakan IPR tuh dalam komunikasinya seperti apa gitu. Nah, pokoknya contoh realnya gitu loh Pak. Ya. Hubungannya dengan eksternal, kehumasan, bagaimana sekolah itu memaksimalkan IPR ke masyarakat. Nah. Sama ada biatanya juga. Visitasi lengkap. Bagaimana Pak Amin? Apa Pak Amin sudah punya jurus-jurus andalan yang dikeluarkan atau simpan dulu satu penanya lagi? Kayaknya biar nggak lupa Pak Amin nih biasanya.
Oke, Gitu. iya. Biasanya pelupa ya. Ya inilah kekurangan. Kadang saya itu lama Pak mencerna apa namanya pertanyaan itu kadang-kadang. Kalau makanya saya butuh simpelnya seperti apa pertanyaan kayak gitu. Kadang-kadang dengan satu pertanyaan itu dengan bahasa atau kalimat yang sangat banyak itu saya ada beberapa jawaban. Harus menjelaskan dengan rinci satu-satu dulu. Khawatirnya gitu kan. Kadang-kadang orang itu berbeda-beda cara memahaminya. Satu penanya ini dia hanya yang dibutuhkan jawaban itu. Padahal yang lainnya mencerna pertanyaan ini dengan berbagai jawaban. Nah, dari sini kadang-kadang saya mengolah dulu pertanyaannya seperti apa sih yang mungkin bisa diterima oleh semua. Kadang-kadang jawaban saya sebenarnya ini diterima Pak Bisma, tapi ada teman yang lain belum bisa menerima karena dengan penjelasan yang kurang sempurna seperti itu. Kayak tadi saya dengan Pak Bisma sebenarnya bahasanya sama, menjelaskan jadi pertanyaan Bu Emil, tapi Bu Emil lebih menerima dengan jawaban Pak Bisma. Ya, karena Pak Bisma bisa menjelaskannya itu rentetannya dengan apa yang dari pertanyaannya sendiri. Nah, kayak Kalah gitu. ganteng, Ustaz. Tahu arahnya. Oke. Kalah ganteng mungkin. Ih. Ada, ampun. Oke, ini langsung Saya kalah. dijawab atau gimana Pak Seu? Kok ketawa terus dari tadi? Ya langsung aja Pak Amin, ini langsung ditanggapin aja dulu pertanyaan dari Bu Rina, karena beliau ini sudah mempertegas tadi pertanyaan yang belum dijawab dari Pak Bisma juga, penggunaan IPR di lembaga pendidikan Islam. Bagaimana Pak Amin? Ditambahkan lagi pertanyaan, contohnya sekolah mana yang sudah memaksimalkan IPR-nya? Sejauh mana tuh penggunaan IPR? Monggo. Mau dipersingkat lagi pertanyaannya, kadang-kadang Pak Amin ini bingung dengan pertanyaan saya sendiri. Pertanyaan saya ya. Nah, makanya itu. Silakan Pak Amin. Karena saya sendiri itu bingung dengan pertanyaannya moderator. Malah dibingungkan, bukan malah dikasih pencerahan. Nah, kayak gitu. Itu tugas saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Syifudin. Jadi mengenai tentang IPR di lembaga pendidikan Islam. Nah, mengenai contoh tadi bukan serba-serbi itu, pendidikan terutama di LPI, lembaga pendidikan Islam, itu sejauh ini itu kalau menurut saya dengan budaya Indonesia ini sudah bagus, termasuk kayak gini, informasi yang ada di mana ini apa namanya Jawa bisa cepat nyampe di sini. Ya, kasus-kasus yang ada di Jawa, misalkan kayak gitu, ada kasus di pondok pesantren pendidikan kayak gini, cepat nyampe di sini. Informasi misalkan ada orang yang mau memondokkan anaknya ke tempat ini, pasti kadang-kadang mencari informasi dulu tentang seperti apa sih seperti ini. Itu kan bisa dia akses di internet. Kalau menurut saya gimana? Ya sudah bagus. Antanya perkembangan ya masih ada prosesnya. Masih ada prosesnya. Termasuk yang kemarin itu juga kita bahas dengan pemateri Pak Bisma, itu juga mengenai tentang seperti itu. Yang dijelaskan juga oleh Pak dosen kita. Mengenai tentang manajemen humas atau tentang humas di pendidikan lembaga Islam. Jadi menurut saya itu Pak Syaif sudah bagus dan sudah diterapkan. Ya, contohnya tadi itu berita yang ada di Jawa di lembaga pendidikan itu bisa cepat sampai di sini. Terus apa bedanya dengan website, Pak? Masih bingung saya. Oh bingung, karena Pak Bisma juga masih bingung. Website itu apa dengan IPR? IPR itu gini. Website itu bagian dari elektronik itu tadi. Elektroniknya IPR di dalamnya. Masih bingung. Contoh gini, ada kan, tak jelaskan lagi. Oke. Ini ada media publikasi. Media publikasi di dalamnya ada media cetak, media elektronik, ada media sosial.
media cetak, di dalamnya itu ada koran, ya ada pokoknya itulah banyak ya, dan lain-lain. Media elektronik, di situ tadi yang termasuk ada website juga. Gimana Bu Rina? Bu Rina, saya kasih kesempatan Anda untuk respon langsung ya, nggak ikut-ikutan. Masih Nanti diskusi dengan Pak materinya Bisma bingung. dulu. Oke aja dulu, saya masih mencerna dulu. Oke aja dulu. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi ya simpelnya kayak gini loh Bu Rina. Terus website itu apa gitu. Kalau kita menerangkan mau membahas tentang website, kita akan lebih lama lagi. Saya bisa menjelaskan tentang website itu apa. Makanya ini kan tadi kita fokus ke IPR-nya dulu. Kalau kita mau bahas itu, termasuk yang pertanyaan di Pak Bisma, panjang. Kalau mau kita detailkan, kita diskusikan lebih panjang. Dan materi ini tadi yang itu akan ada di materi-materi dari teman-teman yang akan dibahas nanti. Termasuk yang ditanyakan di lembaga pendidikan nanti itu juga ada Pak, di sekolahan itu juga akan dibahas. Termasuk yang ada di pesantren dan yang lainnya nanti teman-teman akan bahas di selanjutnya ini. Gitu. Kalau masalah website kita itu kalau menurut saya panjang Bu Rina. Jadi intinya saya ambil intinya saja bahwasanya di elektronik itu tadi di dalamnya termasuk website itu tadi. Ini kan bahas tentang IPR. Gitu. Gimana Pak Syaif? Kok kelihatannya ikut bingung juga? Geleng apa angguk-angguk ini? Iya, sudah. Mantap Pak Amin. Tambah bingung apa? Super sekali. Saya bikin bingung, malah Pak Amin bikin bingung saya juga. Jadi bisa membingungkan ini jadinya. Tapi ya sudah dari jawaban Pak Amin tadi memang sudah diperjelas bahwa IPR kita itu memaksimalkan IPR di lembaga pendidikan Islam. Pak Amin tadi mencontohkan informasi dari luar Kalimantan, misalnya di Jawa kita sudah mendapatkan informasi dari luar Jawa, itu adalah salah satu bentuk IPR. Jadi apa yang terjadi di lembaga-lembaga luar sana sehingga kita dapatkan informasi itu adalah salah satu contoh dari IPR. Nah, jadi seperti itu ya Bu Rina ya. Saya bingung juga sebenarnya Bu Rina, jawabannya ini maunya di mana. Mantap. Pak Sofian tadi sudah mulai ada suara. Pak Sofian, mungkin Pak Sofian ada respon, silakan Pak Sofian. Sebenarnya mau tanya sama Pak Amin nih. Nah, pertanyaan Amin. Kasih Pak, kasih yang paling susah Pak. Nah, jadi kalau bicara masalah IPR tadi kan Electronic Public Relation. Apa yang ditanyakan oleh Ibu Rina itu bagaimana di dunia lembaga pendidikan Islam. Ya kita lihat aja sekarang ini kan artinya itu perkembangannya itu. Ketika kita ingin mencari informasi, katakanlah sebuah lembaga pendidikan. Nah, ketika kita masuk di Google kan, nah, kita temukan itu. Artinya itu informasi tentang lembaga tersebut dengan profil dan misalnya terkait dengan yang kita butuhkan itu. Misalnya kita ingin mencari lembaga yang bagus atau ingin tahu bagaimana sistem pendaftarannya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk di Google, di situ mungkin sudah tersedia data-data tersebut. Nah, kalau saya pahami kan berarti ketika kita bisa melihat di Google, berarti sudah ada lembaga-lembaga pendidikan yang memanfaatkan IPR tadi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat secara konteksnya, Electronic Public Relation ini kan komunikasi dua arah tadi disampaikan, ya kan? Komunikasi dua arah. Kalau seperti disampaikan tadi kan, kalau kita itu contoh saja seperti kita menggunakan kartu halo itu ya. Kalau kita terlambat membayar kan ada nanti di HP itu informasi langsung masuk secara suara itu. Anda tinggal beberapa hari lagi waktunya segera lakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Itu kan bagian dari public relation sebenarnya dalam bentuk elektronik. Nah, di dalam dunia kerja juga sekarang ini sudah sampai ke sana arahnya itu.
hampir semua pekerjaan itu dari namanya laporan harian itu kan dikerjakan dalam bentuk elektronik, sampai laporan-laporan keuangan, sampai kehadiran itu juga bagian elektronik semua. Bahkan sekarang ini kalau saya lihat sistem pembayaran di ASN atau PNS itu kan semuanya menggunakan elektronik, tidak ada lagi yang manual. Contoh misalnya gini, kalau misalnya kita melakukan perjalanan dinas, langsung masuk rekening, tidak ada lagi bendara membayar secara manual. Nah, itu satu. Yang kedua, gaji sama, ya. Kemudian juga terkait dengan elektronik ini, kalau kita pahami sekarang ini kan dalam hal misalnya jual beli, ya, online itu sudah bagian dari elektronik. Jadi tidak ada lagi bahasanya itu tukar menukar itu secara manual, semuanya dalam bentuk hanya dengan satu pencetan dah kita bisa bayar lewat situ semuanya. Nah, itulah salah satu mungkin yang saya pahami bentuk dari public relation atau electronic public relation. Hanya di dalam dunia pendidikan ya mungkin tatarannya masih pada tahap informasi-informasi yang bisa ditemukan di Google saja. Mungkin dalam bentuk komunikasi dua arah yang mungkin masih kemungkinan belum ada lagi menurut saya, menurut hemat kami, karena masih sifatnya satu arah saja pemberian informasi, ya. Tapi sifatnya yang dua arah tadi mungkin belum sampai ke situ mungkin. Nah, ini. Jadi kalau saya pahami ya seperti itu arti dari public relation atau electronic public relation dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, terkait berikutnya nih kami tanya dengan Pak Amin nih kan sesuai dengan pembahasan ini kan electronic public relation itu dulu itu sesungguhnya ranahnya itu pada bidang apa dilakukan itu? Apakah di bidang ekonomi dulu kan dimulai dikembangkan lalu merambah ke dunia bidang yang lain, dan sejak kapan itu mulai berkembang Pak Amin? Terima kasih. Oke, Pak Amin. Bisa ditangkap langsung Pak Amin atau perlu saya jelaskan lagi Pak Amin biar Pak Aminnya lebih menangkap? Iya. Atau saya yang jelaskan? Nah, bagaimana Pak Amin? Kalau Pak Sopyan bagiannya flashback itu mulai kapan? Iya. Siap. Tolong jawab dengan pasti ya Pak Amin, tanggalnya dan Aduh, siap. Digantung kalau Pak Bisma jawabannya. ya harus tanggalnya di mana menjawab Sofian. Sejarahnya harus jelas. Silakan Ustaz Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini supportnya. Ini pertanyaan hot ya. HOTS. Tapi insya Allah dengan kemampuan yang sederhana saya jawab dengan seadanya sebisa mungkin ya. Walaupun kurang memuaskan ya, karena saya bukan laki-laki pemuas, seperti yang kepuasan itu ya dari Anda semua gitu ya. Jadi mungkin ada benarnya itu ya, alhamdulillah, karena kita saling belajar. Jadi gini Pak Sofyan, tadi di slide juga sudah saya bahas secara singkat tadi. Itu pada waktu itu jadi Pertamina ya untuk hubungan interaksi antara klien, perusahaan itu. Kalau tanggal, jam dan detiknya itu mohon maaf banget saya tidak tahu. Tapi kalau tahunnya insya Allah saya masih ingat, yaitu di tahun 1950. Itu pertama kali dinamakan UPA. Jadi ya, itu Pak Sofyan jawaban saya. Jadi kalau detik, menit, jam, mohon maaf Pak Bisma, saya tidak bisa jawab ya. Itu. Tapi kalau tahunnya tadi tahun 1950 Pak Sofyan. Gimana Pak Sofyan? Itu Pak Min, ya oke. Cuma apakah dulu itu istilah itu digunakan sudah public relation dengan ada istilah E-nya itu, atau dulu seperti apa sebenarnya penggunaan istilah
public relation dalam Pertamina yang Pak Amin sebutkan tadi. Baik, jadi literasi yang saya bawa dan baca Pak Sofyan ini agak serius teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan tidak timbul pertanyaan lagi. Jadi saya padukan dengan adanya Telegram. Dulu belum ada media elektronik itu ya. Mulai telepon juga kayak gitu Pak Sofyan. Termasuk adanya elektronik dulu itu Telegram itu baru tahun setelah 1950 ternyata. Itu yang saya temukan, tapi tidak tahu dengan penelitian yang lebih jelas lagi. Karena waktu itu memang saya juga cari gitu, saya cari coba baca apakah sudah masuk di Telegram kayak gitu, termasuk kehumasan ini. Karena dulu kan pakai itu, pakai Telegram yang bahkan pesan itu dilewatkan kabel bawah tanah dulu kan kayak gitu. Itu tidak tahu di tahun berapa, tapi saya lihat itu kehumasan dulu ini tadi, menyusun kehumasan itu tadi, Pak Sofyan. Kalau kayak internet belum ada, Pak, belum ada. Ya saya padukan dengan Telegram itu karena pertama kali itu tadi belum ada telepon genggam ataupun telepon rumahan, itu belum, baru Telegram dulu. Gimana Pak Sofyan? Terima kasih. Ini makasih maksudnya makasih gimana? Jadi jawaban saya seperti itu Pak Sofyan. Ya, ini Ya, makasih itu gini makasih. Jadi tidak serius lagi Pak Sofyan sih. serius Tadi dah itu apalagi. Saya sudah serius mendengarkan dari Pak Amin bilang. Oh iya, terima kasih. Ya, Jadi oke. saya padukan dengan Telegram itu. Kan pertama kali itu yang saya pahami elektronik yang dipakai untuk komunikasi ya Telegram. Kayak 1950 belum itu mana-mana termasuk yang masuk sampai di Indonesia itu tadi kan di tahun 1950 itu tadi. Oke, selanjutnya Pak Syaifuddin. Oke, sudah ya. Pak Pak Saifuddin, Sofyan, Boleh kah? iya, mau nambahkan boleh? Boleh. silahkan Bu. Habis itu saya juga boleh kah? Nah, boleh. Biar Boleh juga. semuanya silakan Bu Emil dulu ya, silakan Bu Emil. Jadi saya mau mengkonfirmasi pemahaman saya aja sebenarnya dari apa yang sudah dari pertanyaan saya kemudian dijawab lalu tambahannya teman-teman. Saya juga udah ada baca-baca juga mengenai IPR itu ya, cyber PR. PR itu kan public relation. Sebenarnya public relation itu artinya humas sebenarnya. Kan tinggal tambahan seperti itu. Makanya kan tadi saya tanyakan bedanya apa sih gitu kan. Oh ternyata beda pembahasan kali ini lebih kepada interaksi dua arah begitu. Nah, nyambung dengan pertanyaan Mbak Rina tadi kan. Bagaimana sih Mbak Rina ke siapa tadi itu ya. Pokoknya yang menanyakan bagaimana IPR itu berjalan di dunia pendidikan Islam gitu kan. Nah, ambil contoh, misalnya IPR itu kan contohnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi internet, seperti contohnya web, atau Facebook, IG, Twitter, dan sebagainya gitu kan. Nah, di situ kan bagaimana sih contohnya ya? Contohnya kayak misalnya kayak di Facebook kan ada fanpage gitu kan. Ada fanpage kan itu kan ada grup-grup seperti itu kan ada interaksi tuh. Misalnya sekolah menginfokan kegiatan gitu kan. Nah, di situ kan memberikan informasi. Lalu di situ kan ada interaksi komunikasi gitu kan. Nah, di situ letak PR-nya itu, public relation-nya itu kan, ada interaksi di situ dan kelebihannya itu ya itu tadi terkini, berita yang disampaikan itu terkini, kemudian ada feedback gitu, ada feedback. Misalnya bisa langsung menyampaikan kritik dan saran gitu kan, langsung dijawab sama admin, ada yang mengelola. Nah, sebenarnya bahasan kita tuh pengelolaan sebenarnya, pengelolaan pengelolaan media publikasi. Sebenarnya di situ sih kalau menurut pemahaman saya. Itu teman-teman. Terima kasih Pak Said. Nah, maksud saya kayak gini, jadi contohnya apa gitu. Jadi terjelaskan dengan penjelasan Mbak Emilia. Terima kasih Mbak Emilia. Masih kuat Ustaz Amin? Silakan Pak Bisma.
Mau nanya. Gitu. Bagaimana, Bu? itu Bu. Amin. Hajar. Hajar Bu, mumpung ada dosen ini. Pak Amin kan bawaannya memang beda. Jadi pertanyaan ini Habis aja itu Pak Amin suka beda-beda sama kita. Nah, inilah kesempatan bagi teman-teman. Ya tadi siapa yang mau menanya? Satu lagi ya pertanyaan ya. Kita habis itu kita rembukin sama-sama Pak Aminnya. Silakan Ibu siapa tadi yang mau bertanya? Saya. Silakan Ibu Bu Erna ya. Iya. Silakan Bu. Kayaknya mudah aja mungkin ya buat Pak Amin. Ini Pak, apa perbedaan press conference sama press release? Tekannya di mana? Itu aja sih perbedaan press conference sama press release. Terima kasih. Tuh Pak Amin. Saya nggak mau kasih pertanyaan lagi ke Pak Amin. Langsung aja Pak Amin. Press conference dengan press release. Ya. Apa itu Bang? Ntar tak bukakan lagi. Tadi di PPT-nya ada memang di situ. Bantuin Pak Tasbih, bantuin jawab. Iya, Boleh. bantuin lah. Amin. Jangan kayak Bantuan Bu Bang. Emin. Sekarang saya di pihaknya Bu Emil. Saya di pihaknya Pak Sofyan. Cari aman ya kita Pak. Pak Tasbih cari aman aja kita. Bentar Bu ya. Ustaz Amin jangan lama-lama nanti kliennya kabur. Itu sudah. Bentar. Habis waktu Pak Amin. Nah, itu kan Durasi Ustaz, durasi. Pak Ahmad Sofyan mau bertanya lagi boleh Pak? saya nggak tahu sama teman-teman. Kayaknya pada dendam sama saya ini. Tapi saya malah seneng. Betulan. Inilah chemistry kita gitu kan. Iya, Jadi, iya. Karena apa? Jarang kalian temukan dengan teman yang lain. Gitu. Kalian tahu kalau saya tidak mudah untuk emosi ya. Nah, ini yang saya senang. Nah, akhirnya kita kan ada hubungan. Nah, inilah Ustaz, tujuannya fokus IPR Ustaz, itu fokus tadi. Ustaz, fokus Oke. pertanyaan. Bentar. Karena pertanyaannya Bu Erna itu tadi masuk di press release dan press apa tadi Bu? Bu Erna? Conference. Ya. Bedanya apa? Kira Ustaz. Bentar ya. Karena tadi itu masuknya di belakang. Itu pakai untuk contoh tadi. Karena kalau menjelaskan ini, saya harus mencari jawabannya dulu. Nanti kalau kurang pas, nanti saya disindir lagi sama Bu Emil. Mau konfirmasi lagi tentang jawabannya. Gitu. Tanya istri Pak Amin. Kalau mau pakai bantuan boleh. Call the friend. 50-50. Kalau teman-teman mau bantu silahkan. Kalau mau bantu jawab dulu silahkan. Saya cari jawabannya dulu. Iya. Bijaksana sekali Pak Amin. Silakan kepada rekan-rekan sekalian menanggapi pertanyaan dari Bu Erna tadi. Apa itu perbedaannya? Conference sama press release ya.
Ya. Oh iya. Dananya aja. Boleh kah? Malah Tapi cuma saya nggak mau nanya juga. Oke, nggak mau bantu bentar. jawab, cuma mau ngulang Bantu. aja lagi. Saya bantu deh. Nah, Jangan, nggak boleh Ya. Mbak Emil. Cetamin Enggak, duluan. di pihak mana? Bu Emil Ya. yang di pihak mana? Emil jangan Baik. dulu. Tadi pertanyaanku di pihak mana dulu? Iya, betul itu. Mbak Emil diam dulu. Karena belum presentasi kan, takut nanti ada pertanyaan tak serang. Enggak, sabar. Enggak, pokoknya tunggu aja. Enggak, gini Bu, apa namanya? Jadi Bu Erna ya, Bu Erna tadi siaran press atau press release dan pernyataan press itu tadi. Perbedaannya ya dari kalimatnya aja sudah berbeda kan Bu Erna. Jangan ketawa. Enggak, dia mau maju ketawa. Ini aku serius betulan. Betulan serius ini jawabannya. Betulan ini. Jangan ketawa dulu, Pak. Jadi dari kalimatnya itu sudah beda. Ya, perbedaannya gini. Pers itu kan tentang apa namanya? Siaran ya, tentang siaran ya, presiden siaran. Rilis itu yang baru. Tadi saya itu dengarnya konten Pak Saib, ya. Press konten atau press convert yang ditanyakan? Press Bu Erna. conference. Nah, ya kan. Ya. Saya dengarnya press konten tadi makanya itu. Nah, jangan pura-pura Pak Amin. Jangan pura-pura. tuh, ya kan, Bu. Jarang loh kalian dengar ketawanya Bu Erna itu. Berterima kasihlah sama saya. Biasa Bu Erna itu kalau ketawa itu tutupi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siaran press atau press release dan pernyataan press atau namanya press statement ya, merupakan materi yang telah disiapkan sebelumnya oleh brand atau institusi perusahaan, tetapi memerlukan pembahasan sendiri karena sifat dan frekuensinya yang spesifik. Ini saya cari loh Bu, bukan dari saya sendiri. Jadi kalau ada salahnya ya mohon maaf. Atau boleh nyontek, Ustaz. Nyontek ini asli ini. Saya nyontek ini. Itu jawabannya, Bu Erna. Cepat jawab Ustaz, ulang lagi Ustaz. Kurang jelas ya saya. Mohon maaf. Oke, tak ulang lagi. Hilang pisan Bu iki mau nanti Bang. Nah, oke. Jadi siaran pers atau pernyataan pers yang merupakan ini, pernyataan pers menjadi sebuah alat kok sebuah alat sih. Apa tadi ya jawabanku tadi? Oke. Siaran pers yang merupakan materi yang telah disiapkan sebelumnya oleh brand. Itu kalau press release ya. Siaran pers yang telah disiapkan sebelumnya oleh brand, institusi atau perusahaan. Tetapi memerlukan pembahasan sendiri karena sifat dan frekuensinya kuat. Keluarannya itu yang spesifik. Itu Bu Erna. Minggu kemarin tuh kan juga ada itu dibahas ya, press conference sama Pak Bisma itu. Kayak apa Ya. Pak Bisma? Betul boleh. sekali. Nah, betul. Ya, boleh nambahin? Oke, Bu Erna, saya mencoba bantu jawab Ustaz Amin ya. Saya mencoba pindah haluan lah dikit lah. Kayak politik kan. Jadi gini Bu Erna, kalau kita berbicara masalah pers conference dan pers release, kita melihat dulu kata. Karena jelas yang berbeda adalah katanya. Apa artinya dari kata tersebut? Nah, kalau kita lihat yang pertama, press conference. Conference artinya kan apa namanya? Konferensi. Dua konferensi, pertemuan langsung. Nah, kan makanya ada istilah teleconference. Televisi, conference, pertemuan dari lewat televisi. Misalnya lewat Zoom, ini kan termasuk juga
kurang lebih telekonferensi gitu kan, pertemuan dua pihak secara langsung. Nah, jadi press conference adalah pertemuan yang dua pihak tadi, pers dengan salah satu institusi. Misalnya kayak Sambo gitu kan, kasus Sambo kan ada polisi melakukan pers conference. Jadi si persnya boleh nanya, nah, dua arah dia, maksudnya dua arah. Jadi si pers atau si koran CTV ini boleh nanya sama polisi gimana kejadiannya Sambo dan lain-lain. Ada tanya jawab di situ. Nah, itu namanya pers conference. Lalu yang kedua pers release. Nah, ini kalau secara makna artinya juga rata berbeda. Kalau rilis itu kan artinya melepas, rilis. Kalau kita mancing dapat kan ikan buntal misalnya. Kan mungkin kita goreng ikan buntal, kita rilis ikan buntal, namanya melepas. Nah, berarti Jangan apa maksud? dirilis, Pak. Nanti makan pancing lagi dia. Iya juga sih, luka mulutnya Iya, sudah. matiin aja. Matiin aja. Ikan buntal sayang, Nah, Ustaz. Nyawanya jangan. berharga. Nah, jadi kan rilis itu melepas. Nah, apa artinya pers rilis? Kalau kita lihat secara arti kata ya berarti melepas sesuatu ke publik. Jadi mungkin ada pernyataan yang ditunggu-tunggu oleh publik, pernyataan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya itu dilepas oleh pers atau si institusi tersebut kepada pers. Misal apa namanya, kita menunggu-nunggu nih, sebetulnya Rizky Bilar itu betul nggak sih KDRT? Kita bertanya-tanya nih di masyarakat, di kelas ibu-ibu komplek, di kelas kampus, di sekolah itu semua bapak-bapak, ibu-ibu selalu membicarakan Rizky Bilar, Lesti, seperti itu. Kita bertanya-tanya, akhirnya nanti suatu saat ada titik di mana pengacara atau polisi melepaskan pernyataan. Ternyata benar loh, ternyata salah loh, nah seperti itu. Dan mungkin dia sifatnya betul-betul melepas pernyataan, melepas apapun itu berita, dan dia cenderung satu arah. Jadi ini loh, tak lepas seperti itu. Ini berita saya lepas seperti itu. Nah, itu pers diris. Nanti ketika sudah dilepas, baru ada tanya jawab, jadilah conference seperti itu. Jadi pemancingnya mungkin rilis biasanya ya. Pemancingnya itu dirilis dulu berita, setelah itu ada interaksi tanya jawab. Nah, jadilah dia conference. Seperti itu Bu Erna. Ini Kalau conference itu press conference apakah harus melibatkan jurnalis atau hanya masyarakat awam? Kalau press release ya memang hanya masyarakat awam aja atau harus melibatkan jurnalis? Bagaimana? kalau karena ada kata pers ya, pers atau pers ya. Jadi ya jelas ada jurnalisnya Bu. Conference kan. Conference itu pertemuan. Nah, kalau karena ada kata persnya, jadi betul-betul ada si jurnalisnya jelas. Kecuali kalau dia conference tertutup. Nah, itu kan beda lagi, berarti tertutup. Misal kayak konferensi meja bundar misalnya, kalau kita berbicara sejarah kan ada, kita selalu mengingat ada konferensi meja bundar waktu itu yang habis kita merdeka itu kan, tapi kan tertutup dia bahasanya. Atau mungkin terbuka, ada pers juga nyangkut di situ, tapi boleh tertutup. Misal konferensi antar negara misalnya kan, Presiden Jokowi bertemu Presiden Singapura misalnya. Nah, dia bisa tertutup juga. Tapi kalau dia terbuka, ada persnya, jadilah pers conference. Mungkin sifatnya aja sih Bu, karena dia ada kata persnya tadi. Karena kalau ada sudah kata persnya, ya berarti sudah melibatkan jurnalis, melibatkan opini masyarakat, ya, seperti itu media berita gitu Bu ya. Analoginya seperti itu Bu Erla. Kalau salah, mohon diperbaiki. Nanti kan di cross check dengan Pak dosen Iya Bu, betul. lebih jelasnya. Ya, satu lagi menambahkan tadi yang perbedaan materi saya kemarin media dengan hari ini yaitu IPR. Mungkin kalau saya dapat melebih sederhanakan ya. Jadi yang media itu adalah wadah atau kata bendanya. Nah, kalau IPR ini kata kerjanya. Jadi aktivitas yang dilakukan itu IPR, kan public relation kan. Jadi aktivitas dia. Nah, kalau medianya, tempatnya, sifatnya dan lain-lainnya, kata bendanya itu yang kemarin materi kemarin yaitu media humas seperti itu. Tambahan sedikit dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. IPR-nya ini ya, eksekutornya ya. Betul, Bu. Kan ada beberapa aktivitas kan, bisa melepaskan berita, interaksi dua arah, dan lain-lain kan di IPR itu. Kan ada I-nya kan, Public Relation Elektronik, nah seperti itu. Dan mungkin saya boleh nambahkan lagi, tadi kalau kata Pak Setamin, berawal dari Telegram ya, tahun 1950, kalau menurut saya sih, karena dia elektronik ya, menurut saya telepon juga masuk sih. Telepon gitu, radio dan telepon juga masuk. Berarti mungkin bisa lebih tua. Kalau kita lihat sejarah, mungkin bisa lebih tua dari tahun 1950. Mungkin dari zaman dulu kan sudah ada, dari zaman perang mungkin ya. Jadi konsolidasi negara-negara blok barat lewat blok timur kan mereka harus saling konferensi kan. Bagaimana rapat secara virtual gitu kan. Negara Jepang kerjasama sama negara apa Jepang itu siapa temannya? Rusia ya. Lawan blok barat. Mereka harus saling konferensi antar jenderal-jenderalnya itu kan lewat radio, lewat telegram gitu. Yang jelas sudah ada dari zaman dulu kala. Nah, kalau zamannya Naruto kan lewat burung gitu kan, konferensinya lewat burung, lewat telepati. Kalau zamannya Naruto, zaman ninja dulu di Jepang kan ada ninja namanya Naruto kan, seperti itu dulu zamannya. Seperti itu. Mungkin Bu ya. Nah, kalau nah berarti kan elektronik, tidak harus internet sebetulnya. Radio juga boleh. Oke, itu aja. Berna. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Erna dan ditanggapi oleh pemakalah dan juga dibantu oleh rekan-rekan yang lain untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman tadi sudah selesai semua dijawab. Mungkin yang masih menjadi tanda tanya besar bisa nanti disampaikan kepada Bapak dosen kita ya untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Pak Aminnya mana Pak Amin? Pak Amin, apakah ada yang mau disampaikan kembali ke forum atau langsung kita tutup aja nih? Press release dulu Pak Amin, Setamin. Nah, setelah ini kita dengarkan press Release dulu ya. release dari pemateri kita pada hari ini. Sekalian menutup perkuliahan. Baik, terima kasih Pak Syifudin dan teman-teman semua. Di press release dari saya pada kesempatan kali ini, tersenyumlah dan tertawalah selagi masih bisa tersenyum dan tertawa, karena itu mudah dan tidak memerlukan biaya. Baik, kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin selaku pemateri pada malam hari ini. Untuk menutup perkuliahan kita pada malam hari ini agar mendapat keberkahan dan semuanya bisa bermanfaat di kehidupan kita, kita mintakan kepada Ustadz Muhammad Tasbih untuk membacakan doa. Kepada Ustadz Muhammad Tasbih kami persilahkan. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz Muammar atas doanya. Mudah-mudahan perkuliahan kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat. Baik, untuk yang terakhir saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam tugas saya menjalankan sebagai moderator banyak kesalahan, kekurangan. Saya mohon maaf.
Untuk akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.